Izinkan aku merebut istrimu, part 3. Sarah menatap Adrian dengan wajah terkejut. Ia tak menyangka Adrian akan menanyakan hal itu. Dan tentu saja, ia tidak siap memberikan jawaban yang jujur. Pikirannya berputar, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Zah itu Erza, teman kuliahku dulu, perempuan. Aku lupa cerita sama kamu. Dia baru-baru ini hubungi aku lagi. Maaf kalau bikin kamu bingung. Aku tadi kaget bangun mendadak dan kepikiran soal pesan dia. Jawab Sarah mencoba tersenyum untuk meyakinkan suaminya. Adrian memandang Sarah dengan tatapan yang sulit diartikan. Sesaat suasana menjadi tegang. Erza ya? Aku kira Zah itu nama pria atau seseorang yang kamu sembunyikan dari aku. Ucapnya dengan nada bercanda, tapi tetap ada sedikit nada ragu. Sarah tersenyum kecut, merasa sedikit lega meski masih dihantui rasa bersalah. Iya, Erza itu sahabat aku dulu. Aku gak akan sembunyiin apapun dari kamu. Kamu tahu itu. Adrian mendekat dan memeluk Sarah, mencium puncak kepalanya dengan lembut. Aku percaya sama kamu sayang. Maaf kalau aku sempat berpikir aneh-aneh. Dalam pelukan Adrian, Sarah merasa terhimpit oleh kebohongan yang baru saja dia katakan. Ia tahu hubungan masa lalunya dengan Reza sudah menjadi duri dalam hatinya, dan kebohongan ini hanya akan memperumit segalanya. Namun saat ini ia tak punya pilihan lain selain menutupi kenyataan. Setelah beberapa saat, Adrian akhirnya melepas pelukannya. Baiklah, ayo kita makan kue yang aku bawain tadi. Sarah mengangguk, berusaha mengalihkan pikiran dari kebohongan yang baru saja ia ucapkan. Mereka pun duduk di meja makan kecil di apartemen mereka, menikmati kue dengan percakapan ringan. Namun di dalam hati, Sarah terus merasa cemas. Beberapa jam kemudian, ponsel Sarah bergetar. Ia melihat layar, dan ternyata ada pesan dari Reza. Kita harus bicara. Kumohon, temui aku sebentar. Sarah menarik nafas panjang, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini tidak benar, tapi dorongan untuk membalas pesan itu begitu kuat. Sarah melirik Adrian yang sedang sibuk dengan laptopnya di ruang tamu, dan dengan cepat mengetik balasan. Aku tidak bisa, Reza. Semua ini sudah terlalu jauh. Kumohon, ini penting. Hanya sebentar. Aku janji. Setelah ini, aku akan pergi dari hidupmu jika itu yang kamu mau. Sarah menggigit bibirnya. Hatinya berperang antara rasa tanggung jawab dan keinginan untuk menyelesaikan semuanya dengan Reza. Akhirnya, ia mengetik lagi. Oke, kita ketemu di kafe biasa. Setelah mengarang alasan kepada Adrian bahwa ia perlu bertemu dengan Erza untuk membicarakan sesuatu, Sarah akhirnya menuju kafe tempat yang mereka sepakati. Perasaan tak menentu menyelimuti hatinya, antara ingin menyelesaikan semuanya, sekaligus takut akan apa yang mungkin terjadi. Ketika ia sampai di kafe, Reza sudah menunggunya di meja pojok, jauh dari pandangan orang-orang. Tatapan Reza penuh harap, tapi juga nampak kelelahan. Sarah mendekat dengan langkah pelan, lalu duduk di hadapan Reza tanpa bicara. Kamu datang, ucap Reza, suaranya berat. Sarah hanya mengangguk. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, sebelum akhirnya Reza memecah suasana. Aku gak bisa begini terus, Sarah. Aku gak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Aku butuh kamu dalam hidup aku. Sarah menahan nafas,
merasakan gejolak di dadanya. Reza, kita nggak bisa begini. Apa yang terjadi di antara kita itu salah. Aku sudah menikah, kamu juga. Kita harus berhenti. Reza menatap Sarah dengan tatapan penuh luka. Sarah, kamu tahu aku nggak pernah mencintai Cindy. Itu pernikahan yang dipaksakan. Satu-satunya yang aku inginkan adalah kamu. Tapi aku bukan milikmu lagi, Reza, ucap Sarah dengan suara bergetar. Aku sudah memilih jalan lain. Kita berdua sudah punya kehidupan sendiri. Kamu harus melanjutkan hidupmu bersama Cindy. Anggap saja tidak pernah ada apa-apa di antara kita. Reza menggeleng dengan tegas. Kamu pikir aku bisa lupa begitu saja? Aku nggak bisa pura-pura, Sarah. Setiap hari aku teringat kamu, bahkan di saat aku bersama Cindy. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Sarah memejamkan mata sejenak, berusaha keras mengendalikan emosinya. Reza, aku mohon, biarkan aku melupakanmu. Kita nggak boleh terus begini. Ini nggak adil buat Adrian, juga nggak adil buat Cindy. Tiba-tiba pintu kafe terbuka dan suara langkah kaki mendekat. Sarah yang tadinya menunduk langsung mendongak dan terkejut melihat Adrian berdiri di sana, menatap mereka berdua dengan ekspresi penuh keterkejutan. Adrian, suara Sarah nyaris berbisik. Adrian berdiri terpaku. Pandangannya bergantian antara Sarah dan Reza. Suasana tegang dan canggung memenuhi ruangan. Tak ada satupun dari mereka yang bergerak atau berbicara. Aku nggak sengaja lihat kamu masuk ke sini, ucap Adrian pelan. Matanya menatap Sarah dengan penuh kebingungan. Ini teman yang kamu bilang tadi, Erza? Sarah tergagap mencoba menemukan kata-kata. Namun semua penjelasan yang sudah ia siapkan seketika runtuh di hadapan Adrian. Perasaan bersalah melingkupinya dengan cepat. Adrian, aku bisa jelaskan. Sarah mulai berbicara dengan suara gemetar. Adrian menatapnya tajam tanpa berkata-kata. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sini daripada yang Sarah akui. Ia melihat ke arah Reza yang kini tertunduk, menghindari tatapannya. Jadi ini Zah yang kamu sebut tadi? Tanya Adrian perlahan. Nadanya dingin. Sarah menelan ludah, merasa kepanikan menjalari tubuhnya. Adrian, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya... Sudah cukup, Sarah. Potong Adrian dengan nada tegas. Aku nggak butuh penjelasan. Dari cara kalian duduk di sini, aku bisa tahu ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Reza yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. Adrian, dengar aku. Ini semua salah paham. Sarah nggak salah apa-apa. Ini aku yang salah. Adrian menghela nafas panjang, terlihat berusaha mengendalikan emosinya. Kesalahpahaman ya? Aku harap begitu. Karena selama ini aku selalu percaya pada Sarah. Aku selalu yakin dia nggak mungkin sembunyikan apapun dari aku. Sarah menunduk, matanya mulai memanas. Adrian, aku nggak mau kamu salah paham. Aku nggak pernah berniat menyakiti kamu. Aku nggak mau dengar itu sekarang, Sarah, ucap Adrian dengan suara yang lelah. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Kita bicarakan ini di rumah.
Adrian berbalik tanpa berkata-kata lagi, meninggalkan Sarah dan Reza yang sama-sama tenggelam dalam perasaan bersalah. Sarah merasa semuanya runtuh di hadapannya. Apa yang selama ini ia sembunyikan akhirnya tersingkap, dan ia takut kehilangan Adrian yang selalu baik padanya. "Adrian, tunggu," ucap Sarah yang ingin segera menyusul Adrian. Namun, Reza tiba-tiba menggenggam tangannya.